Runner-up 2 mundur, simak fakta-fakta kisru Miss Universe Republik Indonesia terbaru. Cangkok ginjal babi ke manusia bertahan 32 hari. 60 mahasiswa UPN Veteran Jogja keracunan saat pembekalan bela negara. Kisru penyelenggaraan ajang Miss Universe Indonesia 2023 masih terus jadi perbincangan. Tak main-main, kisruh bahkan berbuntut kasus hukum. Berbagai kabar miring menghampiri penyelenggaraan ajang kecantikan tersebut, mulai dari syarat tinggi badan hingga kasus dugaan pelecehan seksual. Pada awal Agustus, Febini Nicole Groeneveld dinobatkan sebagai Miss Universe Indonesia 2023. Dia pun berhak mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2023. Namun, bukan perayaan yang didapat, kemenangan Febini dibuntuti sejumlah masalah. Simak update fakta-fakta kisru Miss Universe Indonesia 2023 yang telah bisanews.id rangkum. Kemenangan Febini dipertanyakan. Kemenangan Febini Nicole sempat dipertanyakan. Sejumlah pihak menilai Febini tak memenuhi syarat yang ditetapkan. Salah satunya perkara tinggi badan. Kompetisi ini mencantumkan syarat tinggi badan peserta minimal 168 cm. Namun, Febini justru memiliki tinggi badan hanya 158 cm. Syarat tinggi badan dihapus. Selang waktu kemudian, syarat tinggi badan dihapus. Hal ini diumumkan via akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia. Dugaan pelecehan seksual. Ajang kecantikan ini juga diwarnai oleh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah oknum. Hal ini diketahui dari pengakuan sejumlah finalis. Pelecehan seksual sendiri disebut terjadi saat proses body checking. Padahal tahapan body checking sendiri tak tercatat dalam rundown resmi Miss Universe Indonesia 2023. Dilaporkan ke polisi. Finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan pihak penyelenggara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual pada Senin 7 Agustus 2023. Kuasa hukum korban, Melissa Anggraini menyebut para finalis diminta melakukan pengecekan badan atau body checking tanpa persetujuan. Panitia juga bahkan mengambil beberapa foto finalis saat body checking. Rio Motret dan Eltwen Heng habis kontrak. Rio Motret sebagai direktur visual dan Eltwen Heng sebagai CEO Miss Universe Indonesia mengumumkan pengunduran diri via akun Instagram mereka. Saat ditanya alasannya, keduanya kompak menyebut kontrak telah habis dan tidak berniat memperbaharui. Tak ada body checking di kompetisi internasional. MUO dalam unggahannya menyebut tidak ada pengukuran tinggi badan, berat atau dimensi badan yang diperlukan untuk bergabung dalam kompetisi. Hal ini juga disampaikan Laksmi Suwardana, wakil Indonesia di ajang Miss Universe 2023. Laksmi berkata bahwa tak ada proses body checking selama kompetisi yang berlangsung pada awal tahun 2023 ini. Runner-up 2 Miss Universe Indonesia mundur. Runner-up 2 Miss Universe Indonesia 2023, Mutia Fatika Rahma mengundurkan diri. Mutia mundur karena kemitraan dengan MUO sudah diputus dan situasi yang ia nilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sebagai perempuan dan manusia. Nasib Febine. Persoalan di Miss Universe Indonesia 2023 memicu tanya, apakah Febine bakal maju Miss Universe 2023? Hingga saat ini MUO tengah mempertimbangkan keikutsertaan Febine di ajang Miss Universe 2023.
Mereka mengaku tengah menyusun aturan baru agar Febine bisa tetap bergabung di ajang yang bakal digelar di El Salvador, Amerika Serikat ini. Peneliti dan ahli bedah di NYU Langone Health melakukan cangkok ginjal babi ke manusia. Dalam penelitian terbarunya, peneliti mentransplantasi ginjal babi yang diubah secara genetik ke otak pria yang mati otak. Hasilnya, cangkok ginjal babi ke manusia ini berfungsi selama 32 hari. Pria yang tubuhnya menjalani transplantasi ginjal di NYU diidentifikasi sebagai Maurice Momeller yang berusia 57 tahun yang meninggal karena tumor otak. Kakak perempuannya berbicara pada konferensi pers pada Rabu pagi, mengatakan bahwa saudara laki-lakinya akan menghargai kontribusi yang dapat dia berikan untuk ilmu transplantasi. Dalam konferensi persnya, para dokter mengungkapkan bahwa saat ginjal dimasukkan ke tubuh pria tersebut, tidak ada penolakan yang terjadi setelah ditransplantasikan. Ginjal mulai memproduksi urin dan mengambil alih fungsi ginjal manusia seperti penyaring racun. Di hari yang sama, para peneliti di University of Alabama di Birmingham Herzing School of Medicine menerbitkan studi kasus serupa tentang pasien mati otak yang menerima 2 ginjal babi yang mengalami 10 perubahan gen awal tahun ini. Ginjal tidak ditolak dan terus berfungsi selama 7 hari. Hasilnya ditinjau oleh rekan sejawat dan diterbitkan dalam jurnal JAMA Surgery. Mengutip Washington Post, menyoal cangkok ginjal babi ke manusia, kedua operasi transplantasi memberikan harapan suatu hari nanti untuk menutup kesenjangan yang sangat besar antara pasokan ginjal dan permintaan ginjal dengan menunjukkan bahwa ginjal babi dapat mempertahankan fungsi normal manusia untuk waktu yang lama. Sebanyak 60 mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta mengalami keracunan saat mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bela negara atau PKKBN pada Jumat 18 Agustus 2023. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama atau KKSP UPN Veteran Yogyakarta, Tinggi Saptono mengatakan total ada 700 mahasiswa baru yang mengikuti pembekalan bela negara di Yonmek 403-WP. Sampai dengan rilis ini dikeluarkan, terpantau ada 60 mahasiswa baru yang mengalami keracunan dari 700 peserta pembekalan bela negara di Yonmek 403-WP. Tinggi mengatakan para mahasiswa yang mengalami keracunan tersebut dilarikan ke RSUP Dr. Sarjito, Rumah Sakit Condong Catur, Rumah Sakit JIH RSH UGM, Rumah Sakit Hermina, dan Klinik Siaga. Pihak kampus menugaskan beberapa dosen dan tenaga medis serta bekerja sama dengan pihak PMI dan PSC 119 untuk melakukan pendampingan dan memonitor kesehatan para mahasiswa di setiap rumah sakit. Selain itu, pihak UPNVY akan menanggung semua biaya rumah sakit untuk penanganan korban, baik dirawat di rumah sakit maupun berobat berjalan, bahkan juga untuk mengganti biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan secara mandiri oleh para korban. Sementara itu, Kasubag Kerjasama dan Humas UPN Veteran Yogyakarta, Markus Kusnardijanto, menyebut sebanyak 40 mahasiswa di luar dari 60 orang yang keracunan sempat menjalani masa observasi usai diduga mengalami keracunan. Mereka sudah diperbolehkan pulang tadi malam. Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan menyebut ada 15 mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta peserta pembekalan bela negara yang dirawat di rumah sakitnya. Menurutnya, sampai tadi malam, sebanyak 13 mahasiswa ditempatkan di ruang rawat inap. Sementara 2 lainnya masih dalam pemantauan dan penanganan di IGD. Keluhan yang ada merupakan nyeri perut, pusing, dan ada beberapa yang diare. Untuk masalah penyebab insiden tersebut,
diserahkan kepada yang berwenang lebih lanjut. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.